Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulina, mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih oleh dosen kami yaitu Ibu Mardia Agustina. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Syekh Muhammad Abdus Samad, yaitu Datus Sanggul. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak video berikut ini. Nama asli Datus Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Samad. Beliau berasal dari Aceh. Versi lain menyebutkan dari Hadramaut dan dari Palembang. Sebelumnya, Datus Sanggul sudah pernah menuntut ilmu di Banten dan di Palembang. Beliau menjadi murid ke-13 dari Datus Suban yang ahli agama dan mengamalkan ilmu tasawuf. Di riwayat lain, ada yang menyatakan bahwa nama asli Datus Sanggul adalah Ahmad Sirajul Huda atau Syekh Jail. Penyebab beliau berguru kepada Datus Suban karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika saat tidur dan bermimpi orang tua yang isinya, kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajari kepada Datus Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan, daerah Tatakan Rantau Kabupaten Kapur. Datus Sanggul adalah satu-satunya murid yang dipercaya oleh Datus Suban untuk menerima kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Berencong. Beliau juga dianggap memiliki ilmu kewalian sehingga teristimewa dari ke-13 murid Datus Suban. Setelah mewarisi ajaran Datus Suban tentang ilmu hakikat dan mempelajari kitab Berencong, pemberian atau suban yang diwariskan oleh Datu Nuraya tersebut, Datus Sanggul mengamalkan ilmu ini dengan keyakinan penuh sehingga diberi oleh Allah banyak keistimewaan. Salah satunya diantaranya mampu untuk pulang pergi dari Tatakan ke Mekah dalam waktu singkat hanya untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sesungguhnya ketika sudah selesai, beliau pulang kembali ke Tatakan. Dalam setiap melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram, beliau sering bertemu dan berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Datu Kalampayan. Pertemuan Datus Sanggul dengan Datu Kalampayan ini banyak diceritakan masyarakat. Datu Kalampayan juga ikut mempelajari dua bagian dari kitab yang direncong. Satu dipegang oleh Datus Sanggul dan satunya dipegang oleh Datu Kalampayan dengan janji nantinya akan dipertemukan kembali. Menurut cerita, sepotong kitab yang dipegang oleh Datu Kalampayan berpegang pada bagian yang mengandung ilmu syariat, sedangkan Datus Sanggul mengandung ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Datu Kalampayan hidup dalam lingkungan kehidupan masyarakat dan kerajaan Banjar untuk mengatur masyarakat agar berjalan sesuai kehidupan beragama yang benar dan agar menegakkan hukum. Makanya ilmu syariat adalah dasarnya dari sumber ketentraman masyarakat. Sedangkan Datus Sanggul hidup di dalam kondisi tidak terlibat dalam masyarakat beragama, maka Datus Sanggul mengutamakan hidup untuk lebih banyak mengenal Allah sebagai sumber kekuatan, keyakinan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi,
Datu Sanggul lebih menguasai ilmu hakikat, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Beliau juga pernah membuat pantun atau syair yang terkenal di masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, yaitu pantun Seraba 4. Allah jadikan seraba 4, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat menjadi satu di dalam khalwat, rasa nyamannya tiada tersurat. Jangan susah mencari bilah ada di rabun dulu. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di batangku. Selanjutnya, Riau-riau Padang Sibundan, di sana Padang, di tamu-tamu, rindu dendam tengah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Setelah Datu Kalampayan pulang dari Mekkah, beliau berkunjung ke tempat Datu Sanggul. Ketika tiba di sana, Datu Sanggul baru saja wafat. Kemudian Datu Kalampayan menanyakan kepada istri Datu Sanggul, adakah beliau meninggalkan sekincang kitab? Dijawab oleh istri Datu Sanggul, ya, ada. Lalu kemudian kitab berencong itu disatukan kembali. Allahu a'lam. Inilah sebagian penjelasan yang bisa disampaikan. Atas salah dan kekurangannya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.